Dan Cinggu nggak hanya dituduh sebagai seorang lesbian, jadi saat mereka membawakan lagu Six Sense dari Brown Eyed Girl, Loveless ini mendapatkan banyak sekali kritikan. Video yang tadi itu langsung dihapus karena emang kontroversial banget kan. Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini, kita itu akan ngebahas tentang konspirasi sisi kelam dari salah satu girl group asalnya dari Ulim Entertainment yang mana kontraknya juga akan segera berakhir guys. Dan kita juga nggak tahu apakah mereka nanti akan memperpanjang kontraknya bersama dengan Ulim atau tidak. Nah, sebelum kita ngebahas tentang girl group yang satu ini, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Well guys, kalian tuh pasti pada tahu dong ya siapa yang akan kita bahas kali ini? Yups, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Loveless. By the way, kalau kita berbicara tentang Loveless, kalian tuh udah kenal nggak sama mereka? Nah, untuk informasi sekilas aja ya guys. Jadi Loveless ini merupakan sebuah girl group yang mana mereka ini dibentuk oleh Ulim Entertainment pada tahun 2014. Dan untuk member dari Loveless, anggotanya itu ada 8. Mereka adalah Baby Soul, lalu ada GA, lalu ada Jisoo, Miju, Kei, Jin, Sujong, dan juga Yein. Jadi para anggota Loveless ini mengawali karir mereka pada November 2014 dan Ulim Entertainment sendiri pada tanggal 3 November 2014 secara langsung itu mengumumkan akan mendebutkan girl group pertama mereka. Tak hanya itu saja, Ulim juga siap loh merilis lagu pre-release Loveless yang berjudul Good Night Like Yesterday. Loveless sendiri lalu menggelar debut showcase pada tanggal 12 November tahun 2014 di K-Art Hall Olympic Park, Seoul, Korea Selatan. Dan saat itu mereka tampil dengan formasi 7 orang member dan membawakan lagu-lagu dari album debut yang bertajuk Girls Invasion. Namun album ini baru dirilis 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 17 November 2014. Dan Loveless dinyatakan resmi melakukan debut pada tanggal tersebut. Sejak debut, Loveless ini telah merilis berbagai lagu dengan beragam genre, mulai dari Candy Jelly Love, lalu ada Dead Die, hingga Destiny. Salah satu lagu Loveless yang sangat populer yaitu Ahju. Saking populernya, banyak variety show yang menggunakan lagu itu di tahun 2015 atau saat lagu tersebut dirilis. Sebagai bentuk promosi, Loveless juga tampil dalam berbagai acara musik Korea Selatan dan variety show. Tak hanya berpartisipasi dalam acara musik rutin mulai dari Music Bank dan Inkigayo, mereka juga tampil dalam Idol Star Athletic Championship, Loveless in Wonderland, Loveless Diary, dan juga Real Man. Dan baru-baru ini, nama Loveless juga cukup dikenal di kalangan non-fans karena salah satu anggotanya yaitu Miju menarik perhatian dengan tingkah konyolnya. Ia tak malu berpose nyentrik dan bertingkah sedikit norak di hadapan banyak orang, membuat publik mengingat namanya dengan mudah. Well guys, itu adalah sedikit informasi ya mengenai Loveless dan aku yakin sekarang kalian udah agak tahu lah tentang girl group yang satu itu. Karena seperti yang aku lihat banyak yang gak kenal nih sama Loveless. Wih, sayang banget karena Loveless ini salah satu girl group yang menurut aku ya cukup layak untuk di stand. Karena mereka sebenarnya punya potensi yang bagus, punya lagu yang banyak bagus juga. Selain Acu banyak loh lagu-lagu mereka yang bagus. Tapi sayang masih banyak orang yang belum kenal dengan lagu mereka. Padahal lagu mereka asik loh guys, serius. Kalian wajib kepoin. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang sisi kelam dari Loveless, yang mana selama perjalanan debut, of course, mereka ini punya beragam hal yang telah mereka lewati. Gak mungkin dong perjalanan mereka mulus, of course, pasti ada sesuatu hal yang terjadi dengan mereka selama mereka ini melakukan perjalanan karir mereka. Lalu apa aja sih yang terjadi dengan Loveless? Yang pertama, ini adalah hal yang mereka dapatkan saat mereka debut. Jadi salah satu membernya yang bernama Jisoo, yang mana Jisoo ini dituduh merupakan seorang lesbian oleh seseorang di komunitas online. Dan Cinggu nggak hanya dituduh sebagai seorang lesbian, si Jisoo ini juga dituduh seringkali melakukan kekerasan kepada pasangannya. Jadi rumor-rumor itu pun langsung beredar nih guys di berbagai komunitas online. Agensi pun tak mau tinggal diam dong. Mereka langsung mengambil tindakan dengan melaporkan kasus pada polisi cybercrime. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya polisi berhasil menemukan siapa pemegang akun Twitter dari @jisoo yang turut menyebarkan rumor tersebut. Dan salah satu gadis yang mengaku korban dari Jisoo mengaku siap menemui pihak kepolisian dan memberikan bukti-bukti yang dimilikinya. Dan Cinggu melalui akun Twitter, dia ini telah memposting sebuah pesan yang panjang banget. Jadi dalam postingannya dia itu kayak mengungkapkan bahwa dia itu katanya takut untuk melawan agensi yang besar yaitu Ulim Entertainment. Sejujurnya aku juga sangat lelah ya. Aku adalah korban, aku juga korban pelecehan yang hanyalah merupakan gadis kecil.
Aku juga ingin meminta maaf pada orang tuaku yang sangat terkejut. Mungkin ini yang terakhir. Aku sebagai penyebar ketiga akan membawa bukti yang tersisa dan memenuhi panggilan polisi. Dan jika kalian tahu nggak ya, dikarenakan kontroversi ini, si Jisoo itu nggak bisa tampil bersama dengan Loveless untuk beberapa waktu. Karena dia kan masih terjerat kontroversi ya. Karena hal itu yang membuat dia juga tidak bisa melakukan aktivitas bersama dengan grup, alias nggak bisa tampil untuk berpromosi pada saat debut mereka. Dan gak hanya dituduh sebagai lesbian dan juga melakukan kekerasan, si Jisoo ini juga dituduh telah melakukan yang namanya tindakan bullying. Lalu apa yang dilakukan oleh agensi yaitu Woollim Entertainment untuk menyelesaikan rumor tersebut? Woollim Entertainment selaku manajemen segera melaporkan masalah tersebut ke pihak berwajib sejak November tahun 2014 silam. Dan hasil investigasi kepolisian pun sudah keluar dan terbukti bahwa tidak satupun dari rumor tersebut benar adanya. Pihak manajemen sendiri pada media itu mengatakan bahwa telah dikonfirmasi lewat berbagai proses hukum bahwa rumor yang beredar di internet itu tidak hanya palsu, tetapi juga merupakan modus untuk menyakiti So Jisoo. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumornya itu tidak benar ya guys, alias palsu gitu, bohongan gitu, nggak real. Dan kini dua tersangka penyebar rumor sudah ditemukan. Satu di antara mereka dikenai hukuman denda oleh Seoul Western District Prosecutor Office dan juga Ansan Branch of Suwon District Prosecutor Office. Sementara satu lainnya akan ditindak lebih lanjut. Nah, di sini pihak Woollim kembali mengatakan bahwa katanya ya guys, mereka itu emang sengaja ingin merusak reputasi si korban alias So Jisoo lewat media sosial. Karena seperti yang kalian tahu ya, postingan sekecil apapun kalau sudah menyangkut nama artis ini, artis itu langsung rusak pasti bakalan. Jadi emang agak ngeri ya zaman ini ya, ngeri banget gitu. Karena bukan hanya Jisoo aja yang menjadi korban, sebenarnya masih banyak sekali dari idol K-pop yang menjadi korban dikarenakan postingan-postingan palsu yang dibuat oleh OP palsu juga. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke kontroversi yang kedua. Kali ini kontroversinya itu datang dari salah satu membernya yang bernama Ryu Soo-jong. Sebenarnya untuk kontroversi yang Ryu Soo-jong nggak besar banget sih. Ini menurut aku kayak ya cuma kesalahpahaman aja gitu. Karena pada waktu itu ya guys, si Ryu Soo-jong ini juga bilang nih bahwa oh aku loh bagian dari SM juga gitu katanya. Wait a minute. Kok bisa dia bilang bahwa dia itu merupakan bagian dari SM Entertainment? Gini guys cerita lengkapnya. Jadi ketika salah satu member dari SHINee yaitu Mendiang Jonghyun melakukan kunjungan kejutan dan memberitahu orang-orang di studio untuk mengunjungi dan menjelaskan lokasi di ruang latihan SM Entertainment, Ryu Soo-jong memotong bagian Jonghyun dan juga menambahkan, saya dari SM juga loh. Nah mungkin untuk sekedar menyatakan kepada Jonghyun dia juga tahu tentang ruang latihan tersebut. Jonghyun pun menjawab, ya aku tahu itu. Jung Chun-young lalu bertanya, Loveless di SM Entertainment? Dia menjelaskan bahwa dari SM CNC untuk memastikan tidak ada kebingungan. Nah untuk beberapa alasan ini dengan cepat menjadi topik yang menarik karena seseorang dari Instis mengungkit hal tersebut. Mengatakan Ryu Soo-jong tanpa berpikir mengatakan hal itu secara terbuka dan seperti sedang pamer. Sehingga membuat Jonghyun menjadi terkejut. Namun kontroversi ini tampaknya setengah-setengah karena beberapa orang menunjukkan kepemahaman mereka tentang kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi singkat cerita ya guys, SM Entertainment dan juga Woollim itu dulunya pernah bekerja sama. Hal itu terjadi pada tahun 2013. Jadi di tahun itu para penggemar juga banyak yang terkejut sih, karena Woollim ini kayak memutuskan untuk menjadi bagian dari SM Entertainment melalui kerjasama merger dengan anak agensi SM yaitu SM, CNC dan membentuk Woollim Label. Dan saat itu memang semuanya menjadi heboh banget dan banyak sekali dari para penggemar yang nggak setuju jika para idol K-pop asuhan Woollim ini dapat dikendalikan oleh SM. Meskipun padahal SM sebenarnya hanya berperan sebagai pendistribusi konten dan pemberi investasi untuk karir para artisnya. Namun kerjasama mereka ini nggak bertahan lama sih guys. Kerjasamanya itu hanya sampai 3 tahun saja karena pada tahun 2016 kerjasama dari Woollim dan juga SM Entertainment di SM CNC itu telah berakhir. Dan juga sekarang kita akan masuk ke story yang berikutnya. Kali ini datanya dari seorang member yang bernama Jin. Dan ini mungkin ngebuat kalian juga merasa agak terharu mendengar bagaimana kisah dari si Jin. Jadi pada saat itu di tahun 2017 Loveless ini kayak mengadakan sebuah konser di musim panas. Jadi pada saat konser tersebut si Jin ini mengalami cedera gitu. Tapi meskipun dia mengalami cedera, dia itu tetap menyelesaikan penampilannya sampai akhir. Profesionalitas banget ya guys orangnya. Jadi pada saat itu Jin mengatakan, saat latihan kemarin, pergelangan kaki aku terkilir dan mengalami cedera. Saya berpikir masih bisa menari di atas panggung atau tidak akan bisa menyelesaikan konser. Tapi untungnya tidak terasa sakit.
saya masih bisa berdiri di atas panggung hari ini karena dukungan para penggemar. Saya minta maaf karena tidak tampil dengan sempurna di panggung. Saya akan menjaga diri baik-baik sehingga bisa tampil dengan sempurna lagi. Dan menanggapi hal ini, William Entertainment sendiri mengatakan bahwa si Jin itu tampil atas kemauannya sendiri, jadi bukan intervensi atau paksaan dari agensi. Dan William juga mengatakan bahwa mereka akan membawa si Jin ini ke rumah sakit setelah melihat keadaannya. Kalau begitu parah banget ya udah kita bawa ke rumah sakit. Tapi seandainya kalau tidak terlalu parah ya udah kita biarkan dia beristirahat saja, gitu guys. Dan sekarang kita akan masuk ke hal yang berikutnya. Kali ini datanya dari dua membernya, yang mana kalian tuh pasti tahu dong ya bahwa Lowbliss ini kan ikutin nih acara yang Queendom. Nah, pada tahu dong ya. Jadi saat mereka membawakan lagu Sixth Sense dari Brown Eyed Girl, Lowbliss ini mendapatkan banyak sekali kritikan. Nah, kritikannya itu seperti menanggapi bagaimana seksinya Brown Eyed Girls dengan konsep tersebut. Banyak sekali dari orang-orang yang melihat bahwa sebenarnya lagu Brown Eyed Girl yang Sixth Sense itu kan nggak berpusat pada seksinya aja, tapi lagu itu lebih berpusat pada tentang kebebasan, terutama untuk dapat lepas dari tekanan masyarakat sendiri. Nah, di sini para membernya itu kayak dikritik gitu loh guys. Kenapa sih mereka itu terlalu berfokus pada tingkah seksinya aja gitu. Dan kritikannya itu nggak hanya tentang penampilan panggung saja, tapi parahnya netizen ini adalah mereka itu kayak membawa-bawa tentang bagaimana kehidupan pribadi. Ini kalau fakta is okay mungkin ya, tapi mereka itu udah kelewatan batas, yang mana di sini orang-orang itu kayak melakukan spekulasi, mana spekulasi ini cuma tebak-tebakan gitu loh guys. Nah, di sini yang parahnya juga ya, orang-orang itu kan boleh percaya. Di saat aku misalnya memberikan spekulasi, nah nanti pasti ada yang percaya. Kan itu parah juga, dan itu juga dapat melukai hati para membernya juga dong ya. Karena di sini para membernya itu nggak tinggal diam guys. Mereka itu kan selalu bermain sosial media. Nah, nanti mereka itu akan melihat nih seperti apa kritikan yang kalian berikan dan seperti apa sih hujatan-hujatan yang kalian berikan kepada mereka. Jadi dikarenakan kritikan tersebut, dalam siaran di V-Live terbarunya, Sujong dan juga GA dari Lowbliss pun akan bicara mengenai hal tersebut. Nah, GA berkata, sampai sekarang aku juga nggak terlalu peduli ya dengan komentar jahat. Tapi komentar tentang Queendom punya efek besar pada kami, karena itu adalah serangan pribadi dalam kehidupan kami. Nah, Sujong kembali menambahkan bahwa nggak masalah kritik apa yang mereka buat. Tapi kami mengalami kesulitan karena mereka mengecam kehidupan setiap member Lowbliss karena satu pertunjukan itu. Dia juga lantas meminta penggemar untuk tidak membicarakan kehidupan pribadi para membernya. Mengenai kritikan tentang konsep seksi yang berbeda dengan image selama ini, Sujong dan juga GA Lowbliss memberikan tanggapan tersendiri. Kami bahkan gak berpikir tentang keinginan untuk menjadi kelompok gadis yang seksi. Kami melakukan konsep seperti ini melalui Queendom karena kami tidak memiliki rencana untuk mempromosikan lagu dengan konsep seksi di masa depan. Dan sekarang kita akan masuk ke hal yang berikutnya. Kali ini adalah tentang ada salah satu member dari Lowbliss yang mana dia itu mungkin geram banget dengan komentar hujatan dari netizen sampai dia itu kayak mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, ceritanya kayak gini guys. Pada saat itu si Miju ini melakukan yang namanya siaran V-Live. Jadi dalam siaran V-Live itu dia kayak membacakan komentar-komentar yang telah diberikan oleh para penggemar. Biasa dong ya kayak gitu. Jadi di saat dia membacakan komentar, dia itu nggak sengaja membacakan komentar-komentar yang berbau hujatan atau kritikan kayak gitu. Nah, inilah. Dan setelah mendengar ini, ada salah satu member yang nggak kerekam, jadi dia itu nggak masuk ke dalam kamera gitu loh. Dia itu kayak mengungkapkan kata-kata yang kasar setelah mendengar hal tersebut. Dan di saat si Miju ini mendengarkan member tadi mengucapkan kata-kata itu, dia cuma terdiam sambil mengatakan, oh nih, dia itu mungkin nggak tahu ya mau berbuat apa. Dan tahu nggak guys, video yang tadi itu langsung dihapus karena emang kontroversial banget kan. Namun di sini banyak sekali dari netizen Korea yang kayak gini berpendapat bahwa mereka itu juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Lowbliss. Karena apa? Karena mereka juga tahu bahwa Lowbliss adalah manusia. Di saat ada yang memberikan hujatan kepada mereka, of course mereka itu nggak bisa selamanya untuk terus tersenyum dan juga diam saja. Pasti mereka juga akan memberikan respon, terutama dengan respon yang telah dikeluarkan oleh member tadi. Dan di sini William Entertainment juga telah meminta maaf atas apa yang terjadi pada saat itu. Namun pada saat itu banyak juga dari netizen Korea yang bilang bahwa sebenarnya nggak perlu minta maaf kok, karena ya mereka juga wajar kok melakukan hal tersebut. Ya alhamdulillah sih, di sini Lowbliss itu tidak terlalu mendapatkan banyak sekali kritikan. Dan juga sekarang kita akan masuk ke hal yang terakhir, yaitu tentang bagaimana Miju. Jadi Miju ini pernah mendapatkan kontroversi yang cukup sih, menurut aku cukup ngebuat dia mendapatkan banyak sekali kritikan dari orang-orang. Dan bahkan si Miju ini dituduh telah melakukan pelecehan seksual dikarenakan hal tersebut. Dan Miju ini juga udah minta maaf kok guys. Nah, hal itu bermula dari sebuah video. Kalian tahu kan bahwa dia itu orangnya kayak gimana ya, agak konyol, lucu kayak gitulah. Intinya Miju itu humble, easy going banget lah. Dan untuk episode yang Miju Picchu
Ini episode pertama lagi guys. Nah pada saat itu si Miju ini kayak bertemu dengan seorang pria. Pertemuan mereka itu terjadi di hutan Seoul. Dan ternyata pria itu juga merupakan mahasiswa yang seumuran dengan Miju. Jadi dalam proses pengambilan foto dan sesudahnya ke medsos, Miju ini mengetahui bahwa peserta tersebut sudah punya pacar. Dan mengetahui hal ini, dia langsung berkomentar, "Kamu udah punya pacar nggak? Mungkinkah jauh Anda pergi dengannya? Sudah berapa lama sih kalian itu berkencan?" Dan mahasiswa itu langsung menjawab pertanyaan dari Miju. Dia mengatakan bahwa kami itu sudah berkencan selama 200 hari. Lalu kemudian Miju ini menjawab, "Wah, kalian pasti sudah melakukan semuanya ya." Ih, sumpah nih, dia itu kebablasan mungkin yang ngomong kayak gitu. Dan dengan terkejut, peserta itu juga mengatakan bahwa selama ini kita itu cuma berciuman aja, gitu katanya guys. Nah, terus Miju ini nggak percaya dong ya. Dia bilang, "Oh, masa sih cuma berciuman doang? Kamu kan cowok, masa sih cuma itu aja?" Dan saat syuting itu, tim produksinya juga ikut bercanda dan komentar, "Wah, kamu ini melihat ke arah mana ya?" Dan tenang aja kok guys, si Miju ini juga telah melakukan permintaan maaf atas apa yang terjadi. Dan gak hanya Miju saja, tapi tim produksinya juga telah meminta maaf. Nah, tadi kalian sudah melihat betapa banyaknya hal-hal yang didapatkan oleh member Lovely selama perjalanan karir mereka. Dan untuk masalah trofi kemenangan di Music Show, mereka juga pernah mendapatkannya. Hal itu didapatkan oleh mereka setelah 2 tahun 6 bulan debut. Cepet loh ini guys, karena ada loh yang sampai 6-7 tahun debut baru dapetin trofi. Dan untuk Lovely, aku dapat nilai bahwa mereka itu cepet banget loh untuk mendapatkan trofinya. Dan pada saat itu of course, dimana-mana pun grup, kalau mereka mendapatkan trofi pasti mereka itu akan nangis untuk trofi kemenangan pertama loh guys. Karena untuk mendapatkan trofi kemenangan pertama itu memang sangat sulit banget. Dan untuk kontrak dari Lovely sendiri itu akan berakhir pada November 2021 ini. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti mereka akan memperbaharui kontrak mereka atau tidak. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dari ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, kamsahamnida.